Sebelum dimulai, bisa subscribe di channel Taman Santuy ya. Bagi yang mau traktir admin, bisa cek di deskripsi ya. Terima kasih traktirannya. Dia bukan seorang nabi, dan dia tidak memiliki mukjizat, serta keanehan-keanehan. Akan tetapi kemuliaannya ditunggu setiap manusia, dan dirindukan kemunculannya. Dan dia seorang yang soleh, yang kedatangannya akan memenuhi bumi dengan keadilan. Setelah sebelumnya tersebar kezaliman dan juga keburukan. Dan dia orang nomor 5 dari 4 penguasa dunia. Setelah Zulkarnain, kemudian Sulaiman, kemudian Namrud, kemudian Buhtun Nasr, maka Al-Mahdil Muntadhar Muhammad ibn Abdillah adalah orang kelima yang akan menguasai dunia di akhir zaman. Bagaimana kisahnya? Masyarakat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita melihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seputar Al-Mahdi, kemunculannya dan sepak terjangnya, banyak sebagian orang jahil mengingkari hadis-hadis itu. Mereka mengatakan kalau sampai hadis ini diterima, maka akan membuka pintu lebar-lebar. Orang-orang akan mengaku sebagai Imam Mahdi. Maka kita katakan bahwa hadis-hadis seputar Imam Mahdi itu mutawatir makna. Ya, sebagiannya ada yang gaib, ada yang hasan, tetapi banyak yang sahih. Saking banyaknya, sehingga ulama menyebutnya mutawatir makna. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paham bahwa kalau seandainya kabar tentang Al-Mahdi itu datang secara mutlak umum, bisa saja semua orang mengakui Imam Mahdi. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berbicara berabad-abad yang silam tentang ciri-ciri Al-Imam Mahdi yang tidak ada pada siapapun yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Sehingga kita bisa membedakan mana Mahdi yang benar, mana Mahdi yang dusta. Kita teringat pada tahun 1980 atau tahun 1979 tentang fitnah Juhaiman. Anda pernah mendengar fitnah Juhaiman terjadi di Saudi? Ketika itu ada 2 tokoh sentral yang mengepung dan menguasai Masjidil Haram. Hebatnya dia menguasai selama 2 minggu, sampai kerajaan Saudi sangat kewalahan menghadapi 2 tokoh ini. Pertama Juhaiman Al-Atyubi, dan yang kedua Muhammad ibn Abdillah Al-Qahtani. Jadi suatu ketika di musim haji pada tahun 1979 datang rombongan sekitar 200 orang masuk Masjidil Haram. Ketika manusia sedang salat dan jumlah jamaah haji itu ramai. Ketika itu yang sedang salat subuh di Masjidil Haram mungkin sekitar 50.000 orang. Tiba-tiba selesai salat, tiba-tiba orang yang namanya Juhaiman Al-Atyubi ini datang ke depan, kemudian mendorong sang imam dan mengambil mic. Tiba-tiba kemudian dia berceramah tentang kedatangan Imam Mahdi. Spontan sebagian manusia kaget karena belum pernah terjadi di haram seperti ini. Tiba-tiba dia mengambil mic kemudian mengatakan bahwa Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu telah hadir di sekitar kita. Menyuruh orang-orang yang ada di Masjidil Haram untuk berbayat kepada Al-Mahdi yang disebut oleh Juhaiman Al-Atyubi ini. Tiba-tiba selang beberapa waktu datanglah Abdullah atau Muhammad ibn Abdillah Al-Qahtani yang dimaksud oleh Juhaiman Al-Atyubi ini. Kata Juhaiman, lihatlah di hadapan kalian ada Al-Mahdi. Ciri-cirinya persis seperti yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mengambil tangannya dan berbayat. Disusul dengan para pengikutnya. 12 orang ikut berbayat. Sebagian manusia terdiam, sebagian manusia heran, sebagian manusia bernasional muslimin yang dimuliakan Allah. Tiba-tiba para pengikut Juhaiman ini datang membuat peti ke dalam Masjidil Haram. Rupanya ketika dibuka peti itu, isinya senjata semuanya. Maka kemudian para pengikut Juhaiman ini mengambil senjata-senjata itu, kemudian menodongkan kepada orang-orang yang ada di Masjidil Haram kala itu. Kemudian sebagainya naik ke menara-menara, kemudian menguasai Masjidil Haram. Manusia bingung ada apa ini. Dalam tempo 1 jam, Juhaiman dan para pengikutnya bisa menguasai Masjidil Haram. Dan orang-orang yang sudah menempatkan diri di menara-menara untuk menembak siapapun yang menyelisihi Al-Mahdi yang dimaksudkan Juhaiman.
Muhammad ibn Abdullah al-Qahtani itu ketika sampai kabar ini kepada kerajaan Saudi, kala itu mahasiswa al-muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kerajaan Saudi kemudian mengutus beberapa polisi untuk mencari kabar ada apa sebenarnya terjadi di Masjidil Haram itu. Baru saja mobil polisi sampai di pintu Masjidil Haram dan mereka keluar. Tiba-tiba mereka ditembaki kemudian mati. Akhirnya kemudian pemerintah Saudi mengambil sikap, meminta fatwa daripada Hayy Akibatil Ulama menghadapi situasi seperti ini. Maka keluarlah fatwa dari para ulama bahwa pemerintah membolehkan untuk menyerang balik kepada para teroris yang menguasai Masjidil Haram ini karena mereka membahayakan nyawa jemaah haji dan sudah membunuh polisi-polisi yang hendak mencari kabar keberadaan mereka. Maka dikirimlah oleh pemerintah Saudi helikopter, pesawat, kemudian mobil-mobil yang bersenjata dan tentara-tentara. Dikepungnya Masjidil Haram tuh kemudian terjadi perang hebat antara pasukan Juhaiman dengan pasukan Saudi ini, sampai akhirnya kemudian banyak bangunan-bangunan yang rusak Masjidil Haram itu karena terdesak, karena dikepung dari atas dan dari bawah. Maka pasukan Juhaiman pun kemudian bersembunyi ke bawah Masjidil Haram, ke lorong-lorong yang ada di Masjidil Haram itu. Akhirnya kemudian oleh tentara Saudi dilempari gas-gas air mata, kemudian juga dilempari granat, sehingga akhirnya selama 2 minggu mereka mati karena tidak ada oksigen. Sebagian mati karena kehabisan makanan sehingga tidak makan. Sebagian mereka terpingsan. Akhirnya dengan cekatan, selama 2 minggu pemerintah Saudi berhasil menguasai Masjidil Haram kembali dan menangkap 63 orang. Kemudian dieksekusi. Salah satunya adalah Juhaiman. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah, sebenarnya Juhaiman ini dahulunya adalah tentara dari tentara-tentara Saudi, tetapi dia masuk ke posisi yang selalu mengkritik pemerintah Saudi. Akhirnya dia pun membuat isu tentang keburukan pemerintah dengan memunculkan satu tokoh untuk dijadikan bahan pemberontakan kepada pemerintah Saudi. Dengan isu munculnya Al-Mahdi, berjumpalah dia dengan Muhammad bin Abdullah al-Qahtani yang memang ciri-cirinya fisiknya hampir mirip dengan yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kemudian terjadi dialog, dirayunya bongku adalah Al-Mahdi dan begitu seterusnya. Maka Muhammad ibnu Abdullah al-Qahtani mau dibayat dan dijadikan Imam Mahdi. Ini kepentingan Juhaiman. Tapi dari kisah ini, kejadian ini, karena kejadian ini kan terjadi pada tahun 1979 atau tahun 1980, artinya masih baru. Lihat bagaimana dampaknya. Masjidil Haram dikepung, banyak nyawa melayang, banyak yang terluka, jemaah haji ketakutan, masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah. Kenapa kemudian mereka menjadikan isu Al-Mahdi untuk menumbangkan kekuasaan Saudi? Karena memang kalau kita melihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Mahdi yang kelak akan muncul di akhir zaman adalah sosok yang ditunggu-tunggu kaum muslimin, yang dirindukan kemunculannya. Makanya kemudian orang banyak mengakui Imam Mahdi. Oleh karena itulah, maka malam sedikit kita akan bercerita siapa Al-Mahdi, di mana munculnya, siapa pengikutnya, bagaimana sepak terjangnya, bagaimana dia bisa hidup di 3 tanda kiamat besar, munculnya Dajjal, turunnya Isa bin Maryam dan keluarganya, Ya'juj Ma'juj, dan bagaimana wafatnya, berapa tahun dia berkuasa, dan banyak persoalan yang kita akan bahas beberapa menit ke depan. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada akhir umatku kelak akan keluar orang yang disebut dengan Al-Mahdi. Dengan sebabnya Allah menurunkan hujan demi mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya. Harta akan dibagikan secara merata. Binatang-binatang ternak akan melimpah. Umat akan menjadi mulia. Dan dia akan hidup selama 7 ataupun 8 tahun. Ada juga yang mengatakan jajan 8 kali musim haji atau 7 kali musim haji. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau seandainya tidak ada di dunia ini yang tersisa, kecuali hanya tinggal 1 hari, tentu 1 hari itu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan sampai dibangkitkan kepada mereka seorang laki-laki dari keturunanku, namanya sama dengan namaku Muhammad, dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku, Muhammad ibn Abdullah, dan dia akan memenuhi keadilan di permukaan bumi yang sebelumnya telah dipenuhi dengan kezaliman dan juga kerusakan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, seseorang bisa menguasai bangsa Arab dan dia adalah keturunanku yang namanya mirip dengan namaku. Masyhur muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dari hadis-hadis ini,
Maka muncullah banyak pandangan para ulama, ataupun para pakar, atau para peneliti sekitar Al-Mahdi. Ada yang mengingkari, ada yang kemudian mengaku-ngaku, ada yang mengklaim. Akan tetapi, kalau kita melihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Mahdi itu akan ada dan akan datang. Akan tetapi, masyarakat muslim yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Al-Mahdi yang dimaksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan pula Al-Mahdi yang dimaksud orang-orang Syiah. Kita ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa namanya sama dengan nama Rasul Muhammad, dan nama bapaknya sama dengan nama bapak Rasul. Maksudnya Abdillah, namanya Muhammad ibn Abdillah. Tiba-tiba muncul nama yang menyelisih hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Muhammad Hasan al-Asy'ari. Muhammad Hasan al-Asy'ari yang diklaim orang-orang Syiah ketika bayi, karena takut dibunuh, kemudian disembunyikan di sebuah gua di Sirdab, Irak. Kemudian dia akan bersama manusia, mengikuti manusia, dan akan terus bersama manusia sampai Allah akan keluarkan nanti di akhir zaman Muhammad Hasan al-Asy'ari, keturunan Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Maka kita katakan kisah tentang Muhammad Hasan al-Asy'ari adalah kisah hurafat, bukan sebuah fakta atau yang sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Imam Mahdi yang kita kehendaki adalah namanya Muhammad ibnu Abdullah, dan dia Al-Hasani, keturunan Hasan Alawi, keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan sudah wajar Imam Mahdi itu keturunan Hasan, bukan keturunan Husain, karena ada sebabnya. Sebabnya adalah ketika Hasan berkuasa 6 bulan lamanya, menggantikan posisi ayahnya, dan dia Khalifah Khulafaur Rasyidin yang terakhir, menggenapkan angka 30 yang disabdakan Rasul. Dia serahkan kekuasaannya kepada Muawiyah. Sampai tahun itu disebut tahun Jamaah. Maka sebagai balasan Al-Jazawi, Jilsil Amal, balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Jazaul Ihsanil Ihsan. Maka keturunannya kelak akan diberikan kekuasaan yang mampu menguasai dunia. Muhammad ibnu Abdullah Al-Hasani Al-Alawi dari keturunan Fatimah, pintu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan beberapa ciri yang disebutkan ciri fisik Imam Mahdi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Mahdi itu keturunanku, dahinya lebar, hidungnya mancung, memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya bumi sudah tersebar kezaliman dan keburukan, dan dia akan menguasai bumi selama sabas ini 7 tahun, dalam riwayat 8 tahun, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki dalam 1 malam. Al-Mahdi itu dari kami kalangan ahli bait, Allah perbaiki dalam 1 malam. Asyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu kapan Imam Mahdi muncul? Dan gimana? Apakah dia hidup sekarang? Apakah hari ini Imam Mahdi sudah ada? Sebagaimana ada orang yang memprediksi bahwa Imam Mahdi itu sudah ada